you, Professor. We're in Jakarta. Then why didn't you say we'd arrived? It's not Sydney yet. It's Jakarta. But I thought at first it was Jakarta. Kalau Anda generasi 80-an atau 90-an, pastilah mengenal serial Tintin. Serial tentang seorang wartawan muda yang bersama anjing kesayangannya sering pergi berkeliling dunia dan terlibat petualangan. Serial ini ada dalam bentuk komik dan ada juga dalam bentuk serial televisi. Dan pernah juga dibuat versi layar lebarnya. Dan jika Anda sering mengikuti serial ini, tentu mengetahui salah satu episodenya yang berjudul Penerbangan 714 ke Sydney. Dalam episode tersebut, dikisahkan Tintin dan beberapa teman-temannya pergi dengan pesawat dari London menuju Sydney. Namun sebelum sampai Sydney, sempat singgah dahulu di Jakarta dan mendarat di Bandara Kemayoran. Yang menarik, Hergé, sang pemilik cerita Tintin, tidak hanya sekedar menyebut-nyebut nama bandara ini, namun juga menggambarkan beberapa bagian dari bandara ini yang cukup mirip dengan aslinya. Ini menandakan bahwa bandara ini memang sudah dikenal sebagai bandara internasional pada waktu itu. Calling XB42. The bird is heading for the cage. Pada video sebelumnya, kita telah menjelajahi bekas gedung terminal dan ruang tunggu Bandara Internasional Kemayoran untuk mengetahui kondisinya kini setelah hampir 40 tahun ditinggalkan. Nah, di bagian lain dari kompleks bandara ini masih tersisa satu lokasi lagi yang menyisakan peninggalan dari kejayaan Bandara Kemayoran di masa lalu. Ini merupakan destinasi terakhir kami dalam trip ini dan membuat kami semakin bersemangat pada waktu itu. Tempat tersebut adalah bekas menara Air Traffic Control Bandara Kemayoran yang juga sering disebut sebagai Menara Tintin karena memang tergambar sedikit dalam serial Tintin episode Penerbangan 714. Dari bangunan eks-terminal bandara, kami bergerak ke utara, melewati kolong di bawah jalan HBR Motik yang merupakan bekas landas pacu timur barat, lalu berbelok ke timur ke arah jalan Benyamin Sueb atau bekas landas pacu utara selatan. Kedua ruas jalan raya ini konon sewaktu-waktu apabila diperlukan bisa digunakan kembali sebagai landas pacu untuk kepentingan darurat. Karena struktur landasannya menggunakan konstruksi standar landas pacu Bandar Udara Internasional yang kuat. Tidak jauh dari perempatan, terdapat sebuah pintu gerbang yang sehari-hari tertutup rapat. Karena selalu tertutup rapat, tak heran tidak banyak orang yang tahu keberadaan menara ini, karena memang tidak terlihat juga dari luar. Namun di siang itu, pintu gerbang tampak terbuka lebar. Itulah jalan masuk kami saat itu. Memasuki gerbang, seolah-olah kita tiba di dunia yang sama sekali berbeda. Semakin ke dalam, yang tampak di sana hanyalah pepohonan lebat dan semak belukar. Sukar dipercaya lokasi ini berada di tengah-tengah kota Jakarta. Tidak butuh waktu terlalu lama untuk mencapai menara ETC ini. Saya sendiri baru tahu, rupanya ada dua menara di sana dengan letak yang berdekatan. Satu menara yang lebih kecil setinggi 3 lantai dan satu lagi yang lebih sering muncul dalam dokumentasi, ukurannya lebih besar dan lebih tinggi, setinggi 5 lantai.
Sayang sekali yang membuat agak miris, tempat ini seperti benar-benar ditinggalkan dan tidak diurus lagi, sehingga lama-kelamaan tumbuh vegetasi dan dibiarkan saja, sehingga saat ini tempat tersebut lebih mirip hutan belantara, dengan nyamuk-nyamuk ganas yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbendung lagi menyerang siapa saja yang masuk ke sana. Rasanya sulit sekali dibayangkan bahwa tempat ini dulunya adalah sebuah tempat lapang yang sangat luas, tempat pesawat-pesawat hilir mudik di landasan. Menara ETC Kemayoran ini kabarnya adalah yang pertama di Asia Tenggara. Air Traffic Controller sendiri merupakan salah satu profesi termuda di dunia yang mempunyai peran vital pada sebuah bandara untuk memandu lalu lintas di udara, membantu pilot dalam mengendalikan keadaan-keadaan darurat, serta memberikan informasi yang dibutuhkan selama penerbangan. Dari gerbang masuk, yang akan kita jumpai terlebih dahulu adalah menara yang kecil. Untuk menara yang kecil, kita masih bisa melihat-lihat hingga ke bagian atas menara, walaupun perlu ekstra berhati-hati karena tangga naiknya sudah tidak ada pegangannya. Di atas, kondisi ruangan tampak berantakan. Kaca-kaca jendela sebagian pecah. Pada masanya, dari atas sini terlihat dengan jelas aktivitas yang terjadi di bandara. Pesawat-pesawat yang lepas landas atau yang mendarat, atau yang sedang menaik turunkan penumpang bisa dipantau dari sini. Namun yang sekarang terlihat dari atas menara hanyalah pepohonan lebat di sekelilingnya. Untuk menara yang lebih besar, walaupun nampak masih kokoh berdiri, tapi kondisinya lebih memprihatinkan. Warna catnya yang seperti papan catur dengan warna merah putih nampak sudah pudar. Bahkan kita sudah tidak bisa menjangkau lagi puncaknya karena tangannya sudah tidak ada. Inilah yang dikenal sebagian orang sebagai Menara Tintin. Menara ETC Kemayoran ini sudah ditetapkan menjadi cagar budaya berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 495 tahun 1993. Sayangnya, walaupun sudah menjadi cagar budaya, bangunan bersejarah ini tampak tidak terurus dengan baik. Sepertinya tempat ini akan dibiarkan runtuh dengan sendirinya. Bisa jadi lama-kelamaan tempat ini akan benar-benar tertutup hutan lebat. Saya sendiri juga belum mendapatkan informasi memadai akan diapakan situs sejarah ini ke depannya. Hal ini tentu sangat disayangkan, mengingat Bandara Kemayoran adalah bandara yang memiliki banyak catatan sejarah bagi kemerdekaan Indonesia, sekaligus menjadi salah satu bukti penting diakuinya Indonesia dalam dunia kedirgantaraan internasional. Saya sendiri hanya bisa berharap semoga situs sejarah ini tidak seperti beberapa situs sejarah lain di Indonesia yang dibiarkan usang dan lapuk termakan usia, hingga akhirnya musnah dengan sendirinya, yang juga sekaligus menandai hilangnya pula salah satu untaian sejarah bangsa Indonesia untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Bukankah pendiri bangsa kita pernah berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah? Saya Anjas, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalam.